Begini cara mengamalkan sholawat Jibril untuk hajat yang mendesak agar rezeki banyak dan doa terkabul. Yuk simak video ini dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong supaya sahabat Taman Surga itu dapat pemahaman yang utuh, komplit 100% ya. Simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Taman Surga dimanapun Anda berada, baik yang berada di Indonesia maupun di mancanegara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada Anda sekeluarga, sehingga hidup Anda senantiasa tentram, mendapatkan hidayah oleh Allah, dan senantiasa meningkat ibadahnya, keimanan, serta ketakwaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana tata cara mengamalkan sholawat Jibril untuk hajat yang mendesak, agar rezeki semakin berkah melimpah ruah dengan deras, dan juga kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga hidup menjadi mudah dan juga tenang. Nah, kita akan share tipsnya di video ini, sahabat Taman Surga. Oleh karena itu, buat sahabat yang baru saja bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube ini dengan cara tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini sekarang. Kemudian Anda juga bisa share video ini pada teman Anda, saudara Anda, ataupun keluarga Anda yang membutuhkan informasi ini. Karena video ini mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa menjadi wasilah datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang lain. Dan ketika seperti itu, maka Anda akan mendapatkan bagiannya yang namanya pahala jariah. Nah, dan jangan lupa juga sahabat, silakan tuliskan doa-doa terbaik Anda pada kolom komentar. Caranya menulis gimana Pak Nafis? Silahkan Anda awali dengan menuliskan sholawat, kemudian menuliskan basmalah, dilanjutkan dengan menuliskan doa ataupun hajat Anda. Pengen punya rumah, pengen punya suami atau istri, pengen punya anak, pengen dapat rezeki yang melimpah ataupun yang lainnya. Pengen haji umroh atau mungkin pengen akhir hayatnya husnul khatimah, yang lainnya. Monggo ya. Kalau sudah diakhiri dengan menuliskan sholawat juga, kemudian bacalah basmalah untuk memposting doa tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya Ar-Rahman, dengan sifatnya Ar-Rahim, dengan sifatnya Al-Wahhab akan mengabulkan semua doa-doa Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah. Jadi sholawat Jibril ini merupakan sholawat yang simple, pendek, bacaannya Shollallahu ala Muhammad, tetapi memiliki berjuta-juta khasiat, manfaat, dan juga keistimewaan. Tidak jarang orang yang mengamalkannya itu dibanjiri dengan keajaiban-keajaiban pertolongan Allah, mendapatkan yang namanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Jadi sholawat Jibril itu jangankan untuk menggapai akhirat, ya, pasti bisa.
apalagi hanya untuk masalah dunia. Jadi kalau sholawat Jibril digunakan untuk menarik rezeki itu sangat mudah. Sholawat Jibril untuk melunasi hutang itu sangat mudah. Sholawat Jibril untuk menarik jodoh sangat mudah sekali. Tetapi balasan terbesar orang yang membaca sholawat apa toh sebenarnya? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asro." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka dengannya Allah akan memberikan rahmat sebanyak 10 kali. Jadi satu rahmatnya Allah itu, ya, itu luas, itu besar. Sudah cukup membuat hidup Anda itu selesai beres semua masalahnya, rezeki berlimpah, kimplah-kimplah, ya, hutang lunas. Nah, ini satu solawat Anda mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 10 rahmat, bukan hanya satu. Nah, coba bayangkan betapa untungnya kita dari satu solawat yang dibaca, Sallallahu ala Muhammad, kita mendapatkan rahmat langsung dari Allah. Bukan dibalas pakai malaikat, tapi nggak usah pakai perantara, Allah langsung memberikan rahmat kepada kita sebanyak 10 kali. Nah, oleh karena itu sahabat taman surga, dalam membaca sholawat tentu saja kita harus yakin 100%. Yakin, seyakin-yakinnya. Niatkan kuncinya ini dalam membaca sholawat supaya terkabul semua hajat. Hajat-hajat mendesak itu tembus langit. Apa yang pertama? Yang pertama diawali dengan yang namanya niat. Niat itu yang kita perbaiki, niat itu yang kita murnikan, niat itu yang kita kembalikan kepada aslinya. Jadi solawat, kita bersolawat itu benar-benar kita niatkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya. Jadi niat kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kita niat melaksanakan perintah dari Allah. Karena yang memerintahkan solawat adalah Rasulullah. Rasulullah yang bukan, mohon maaf ya, Rasulullah juga mengajarkan solawat, dan perintah untuk bersolawat itu Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, ini sahabat taman surga yang dimuliakan Allah. Yang namanya solawat khasiatnya luar biasa. Yang namanya solawat itu istimewa. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang ingin bersolawat, maka niatnya yang pertama harus benar, yaitu niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Niat untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama kunci untuk hajat mendesak. Yang kedua, sahabat taman surga, dalam mengamalkan sholawat tentu saja kita harus membawa unsur yang namanya ikhlas. Ikhlas beramal, ikhlas dalam bersolawat. Indikatornya apa sih Pak Nafis? Yang namanya ikhlas itu indikatornya gampang. Indikatornya ketika kita melakukan suatu amalan dan itu ikhlas, itu adalah kita tidak akan pernah menggerutu ketika apa yang kita harapkan belum dikabulkan. Kita tidak akan keluar dari mulut kita, wah saya udah sholawat tapi kok doanya belum terkabul ya. Wah, saya sudah bersolat tapi kok, nah itu enggak ada.
itu tidak akan keluar dari seorang mulut yang ikhlas kata-kata seperti itu. Kemudian yang ketiga, sahabat taman surga, dalam mengamalkan sholawat, kuncinya adalah rutin atau istiqomah dilakukan secara terus-menerus setiap hari berkesinambungan. Nah, buat sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu yang namanya seperti ini. Perlu rutin dalam membaca sholawat. Bukan hanya satu hari membaca sholawat, besok tidak, bukan. Bukan seminggu membaca, kemudian seminggu berikutnya tidak, bukan. Tapi istiqomah dan rutin dibaca setiap hari. Walaupun hanya 100 kali, bacalah setiap hari, sahabat taman surga. Syukur diusahakan bisa minimal adalah 1000 kali. Dan sebenarnya apakah tantangan dalam membaca sholawat? Tantangannya sebenarnya hanya satu, sahabat. Bukan Anda tidak mau, tapi adalah rasa malas. Rasa malas untuk bersolawat. Rasa malas ini bisa menunda-nunda semangat kita untuk bersolawat. Bisa jadi rasa malas ini adalah godaan syaitan supaya kita tidak bersolawat. Oleh karena itu, perangi rasa malas. Jangan sampai kalau Anda malas, malah sebaliknya paksakan. Nah, oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tips dalam membaca sholawat Jibril ya. Dan bacaannya yang dibaca adalah Shallallahu ala Muhammad. Dibacanya harus benar ya. Membacanya rutinkan, sahabat. Cobalah usahakan dalam satu hari minimal 1000 kali atau 1000 kali setiap hari. Bagi yang belum bisa, Anda berapapun, 100 kali boleh, 200 kali boleh, 500 kali boleh. Coba rutinkan mulai hari ini dan penuhi kriteria tadi. Semoga apapun hajat Anda di dunia akan dikabulkan oleh Allah. Dan semoga besok ketika kita meninggal dunia, besok kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, dan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Yuk sahabat, share video ini pada teman-teman Anda yang butuh info ini. Semoga mereka dapat hidayah Allah dan Anda mendapatkan pahala jariahnya. Dan silahkan nih tonton video kami yang lainnya, karena ada banyak video kami yang belum Anda lihat dan tonton, dan insya Allah itu bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.